Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah dan ini teman saya Nikmatul Widatku. Kami dari kelas 3 MA Nazhatut Tulab. Di sini kami akan mempresentasikan hadis nomor 220 dari kitab Bulughul Maram tentang wajibnya Fatihah dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin la Ibn Hibban wa Darul Qutni la tujzi'u salatu la yaqra'u fiha bi Fatihatil Kitab. Wa fi ukhra li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban la'allakum taqra'una khalfan imamakum. Qulna na'am. Qala la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubadah Samit radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah bersabda, tidak sah salat seseorang jika tidak membaca Fatihah. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu yang disepakati oleh Bukhari Muslim dan merupakan tingkatan hadis sahih yang paling tinggi. Dan diriwayatkan dari Ibnu Hibban Darul Qutni, salat itu tidak sah jika tidak membaca Al-Fatihah. Dan diriwayatkan lain dari Ahmad dan Abi Dawud At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, apakah kalian membaca Al-Fatihah ketika menjadi makmum? Lalu mereka berkata, iya. Rasulullah bersabda, jangan melakukan apa-apa kecuali membaca Al-Fatihah, karena sesungguhnya salat tidak sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik, di sini saya sebagai pembahasan dari qiraah. Saya akan menjelaskan dan memaparkan hadis dengan beberapa hukum yang bisa kita ambil. Hukum pertama, yaitu Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah dengan lafaz la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Di sini secara tegas Rasulullah menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat, dan sholat itu tidak sah apabila tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Al-Fatihah itu menjadi wajib dan rukun dalam sholat. Baik, saya akan mengalihkan pada hukum yang kedua. Pada hukum yang kedua, yaitu bahwasanya Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat, baik itu sholat sirriyah maupun sholat jahriyah. Apa yang dimaksud dengan jahriyah dan sirriyah? Amma fil jahriyah, yaitu sholat yang dilakukan dengan bacaan keras. Contohnya seperti sholat subuh, maghrib, dan isya. Amma fil sirriyah, yaitu sholat yang dilakukan dengan bacaan pelan. Contohnya seperti sholat duhur dan sholat asar. Dalilnya adalah keumuman lafaz la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Kata la salata di sini, salata itu isim nakirah, yang mana isim nakirah tersebut lafaz la salata itu terletak setelah huruf nafi la. Sehingga dalam kaidah ushul fiqh menjelaskan bahwa apabila isim nakirah terletak setelah huruf nafi itu bermakna umum. Sehingga la salatah ini mencakup pada semua jenis salat, baik itu salat sirriyah maupun salat jahriyah. Sehingga Al-Fatihah itu menjadi wajib dalam salat keduanya itu. Bagi hukum yang ketiga, itu sama halnya dengan hukum yang kedua, cuman ada perbedaan. Pada hukum yang ketiga ini, perbedaannya adalah pada salat sunnah dan salat fardu. Yaitu dalam kaidah ushul fikih sama halnya dengan penjelasan yang kedua, yaitu apabila ada isim nakirah terletak setelah huruf nafi itu bermakna umum. Sehingga lafaz la salata ini mencakup pada semua jenis salat, baik itu
maupun sholat fardu. Sehingga Rasulullah menjelaskan dan Rasulullah itu menyimpulkan bahwa Al-Fatihah itu menjadi wajib dan sangat wajib dalam sholat sunnah dan sholat fardu. Sehingga dalam sholat keduanya itu apabila tidak membaca Al-Fatihah itu dihukumi tidak sah. Jadi saya akan melanjutkan pada hukum yang keempat. Pada hukum yang keempat ini menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat, baik orang itu sholat sendirian, baik menjadi makmum ataupun menjadi imam dalam keadaan berjemaah. Hadisnya tetap sama dengan lafaz la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Man di sini itu merupakan isim mausul yang mana dijelaskan pada hadis fikih. Isim mausul yaitu man yang bermakna umum. Sehingga man di sini mencakup pada orang yang sholat sendirian, baik itu sholat berjemaah, menjadi imam ataupun menjadi makmum. Dan dipertegas lagi oleh Ibnu Ahmad, Abi Daud At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Apakah kalian membaca Al-Fatihah ketika menjadi makmum? Mereka berkata, "Na'am." Ya. Rasulullah bersabda, "La taf'alu illa bi Fatihatil kitab, fa innahu la salata liman lam yaqra biha." Rasulullah bersabda, "Jangan melakukan apa-apa kecuali dengan membaca Al-Fatihah, karena salat itu tidak sah apabila tidak membaca Al-Fatihah." Sehingga bisa disimpulkan dari hadis pertama sampai hadis keempat, yaitu apabila seseorang ketika dalam keadaan sholat tidak membaca Al-Fatihah itu dihukumi tidak sah, atau kata lain dengan batal. Maka diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat apabila sholat maupun itu sholat jahriyah, sirriyah, sholat sunnah dan sholat fardu, ataupun menjadi makmum, imam dan sholat sendirian, itu diwajibkan dan ditegaskan atau dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Baik, saya pasarkan kepada Kodik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.